Perang VOC Belanda melawan Mataram di Batavia tahun 1628-1629. Persaingan Mataram, VOC, dan Banten. Di awal abad 17, peta perpolitikan di Pulau Jawa berubah, terutama sejak VOC Belanda mendirikan kota Batavia di atas puing-puing Jayakarta pada Mei 1619. Sejak itu, tak hanya Mataram dan Banten yang berkuasa atas Pulau Jawa, namun juga Kompeni Belanda yang sedang bersemangat menguasai jalur rempah-rempah di Nusantara. Sementara itu, Cirebon sudah mulai dalam bayang-bayang Mataram. Kehadiran Batavia sebagai kota bagi kantor pusat VOC yang baru menggantikan Ambon dan lebih menjanjikan secara geografis politik, perlahan tapi pasti membuat VOC kemudian mampu melumpuhkan kekuatan politik di Jawa satu persatu. Sebelum kemudian di abad 17 akhirnya mampu menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Semua ini berawal pada tahun 1610 ketika Peter Booth yang sudah diangkat sebagai Gubernur Jenderal Kota VOC setelah 8 tahun VOC berdiri menjalin perjanjian dengan Pangeran Jayakarta yakni Wijayakrama. Hanya orang Belanda yang isinya orang Belanda yang datang ke Jayakarta boleh berdagang dan membangun loji untuk tempat dagangan mereka, serta diizinkan mengambil kayu dari pulau-pulau sekitar untuk membuat kapal. Sementara cukai barang diserahkan kepada Pangeran Jayakrama atau Jayakarta. Jayakrama sendiri adalah anak Tubagus Angke yang diserahi Jayakarta oleh Fatahillah. Sementara itu, beberapa bulan sebelumnya, Inggris sudah diizinkan mendirikan loji di Muara Ciliwung, Jayakarta. Sedangkan Belanda mendirikan lojinya di sebelah timur Muara Ciliwung dan disebut Fort Jayakarta. Setahun kemudian, 1612, VOC mengadakan perjanjian dengan Pangeran Jayakarta, di mana VOC diberikan kebebasan melakukan perdagangan bebas di Sunda Kelapa. Juga Pangeran Jayakarta harus melarang orang Spanyol dan Portugis berdagang dengan sekutu-kutu mereka di Jayakarta. Sementara itu, pemerintahan Rana Manggal di Banten menerapkan monopoli perdagangan di mana kebun-kebun lada di Banten diganti menjadi persawahan. Hal ini diberlakukan mengingat ladalah sumber kekacauan yang dilakukan pedagang-pedagang Eropa seperti Inggris dan Belanda yang saling bersaing dalam memperoleh lada di Banten. Di samping itu, pihak Belanda pun sering merampas kapal-kapal saingan VOC di perairan Banten. Setelah Fort Jayakarta berdiri, VOC mulai mengalihkan perhatian kepada Mataram, kerajaan Jawa yang tengah mengembangkan wilayahnya hingga Jawa Timur, melebihi wilayah kekuasaan Banten. Terlebih ketika tahun 1613, pasukan Mataram menyerang kantor-kantor dagang VOC di Gresik dan Jortan atau Jaratan, kota pesisir di Jawa yang menurut Mangaraja Onggan Perlindungan didirikan oleh komunitas orang Ternate. Sebagai permintaan maaf, Sunan Hanyokrawati, Raja Mataram, mengizinkan VOC mendirikan pos dagang baru di Jepara. Ia pun menjalin hubungan dengan markas besar VOC di Ambon. Mas Jolang alias Hanyokrawati sendiri wafat di tahun yang sama ketika kecelakaan sewaktu berburu di hutan Krepyak, selatan Jogja. Dia lalu digantikan oleh Mas Wuriah, anaknya dari istri pertamanya, yakni Ratu Tulung Ayu. Namun karena tunadaksa, Mas Wuriah yang bergelar Adipati Matapura hanya duduk di singgasana selama 1 hari saja, lalu digantikan oleh kakak tirinya, Mas Rangsang, alias Mas Jatmika, yang kemudian bergelar Panembahan Hanyakakusuma. Setahun kemudian, 1614 atau mungkin 1615, VOC mengutus dua orang duta untuk menyampaikan ucapan selamat atas Mas Rangsang kepada Mas Rangsang atas pengangkatan dirinya sebagai Raja Mataram baru. Mas Rangsang memperingatkan duta tersebut bahwa persahabatan yang mereka inginkan tidak akan mungkin terlaksana apabila VOC yang membutuhkan beras Mataram berusaha merebut Jawa.